25 Desember itu memang bukan hari kelahiran Kristus. Bahkan sangat besar kemungkinan Yesus tidak dilahirkan pada bulan Desember. Mengapa? Karena pada bulan Desember ketika gembala-gembala ada di padang, dan pada musim dingin seperti itu tidak memungkinkan gembala ada di padang. Nah, kalau begitu Yesus lahir kapan? Tidak ada orang yang tahu. Ada sejumlah orang dengan memperhitungkan kelahiran Yohanes Pembaptis berdasarkan jadwal bertugasnya Sakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis ini, memperkirakan bahwa Yesus lahir itu kira-kira bulan April atau bulan Mei. Tapi sebagian yang lain mengatakan bahwa Yesus lahir pada bulan Oktober. Gereja-gereja Ortodoks merayakan Natal pada bulan Januari, sekitar tanggal 6 Januari. Dan karena itu saudara-saudara, maka memang tanggal kelahiran Tuhan Yesus itu tidak pasti. Tidak ada orang yang tahu persis kapan Tuhan Yesus dilahirkan. Tapi kalau memang orang tidak tahu persis kapan Tuhan Yesus dilahirkan, mengapa ditetapkan 25 Desember? Ini yang saya bilang tadi, ada hubungannya dengan perayaan kafir. Perayaan kafir yang dimaksudkan di sini adalah perayaan Dewa Matahari. Dewa Matahari yang dikenal sebagai Dewa Mitra. Dewa Mitra itu adalah dewa yang disembah oleh hampir dunia kuno pada waktu itu, terutama di Roma. Mereka menyembah Dewa Matahari, dan Dewa Matahari ini tanggal kelahirannya adalah 25 Desember. Dan karena itu maka orang-orang kafir pada tanggal 25 Desember mereka selalu menyembah dan merayakan hari kelahiran Dewa Mitra ini. Lalu acaranya itu berlangsung dari 1 minggu sebelum 25 Desember. Klimaksnya ada pada 25 Desember. Karena itu disebut sebagai Festival Saturnalia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, baru saja kita saksikan suatu penjelasan yang jelas dan lugas yang disampaikan oleh Pendeta Esra Soru. Beliau menjelaskan dengan begitu cukup rinci, walaupun dalam potongan video yang begitu singkat, tapi penjelasannya cukup jelas ya dan tegas berkaitan tentang perayaan Natal 25 Desember. Ya, karena memang ini di bulan Desember ini, hari ini tepat pada tanggal 21 Desember 2025. Itu artinya saudara, beberapa hari ke depan biasanya umat Kristen, saudara-saudaraku yang beragama Kristen akan memperingati atau merayakan hari Natal bagi mereka. Nah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan juga di dalam beberapa video saya sebelumnya, kita sudah membicarakan tentang aktivitas yang berkaitan dengan Natal. Bahkan sebagaimana yang kita ketahui, Menteri Agama mewacanakan akan melaksanakan perayaan Natal bersama. Ya, untuk tahun ini sejarah katanya begitu ya, sejarah tahun ini akan melaksanakan perayaan Natal bersama. Merujuk kepada apa yang dibicarakan oleh Pendeta Esra Soru tadi, ya, begitu jelas ya. Mengapa umat Islam itu dilarang begitu ya untuk tidak mengikuti kegiatan perayaan Natal, atau bahkan ucapan selamat Natal saja itu dilarang begitu ya. Jangankan untuk mengikuti kegiatannya, mengucapkan selamat Natal saja itu terlarang. Apa alasannya? Nah, kalau ditanya alasan secara rinci, saya rasa tadi penjelasan daripada Pendeta Esra Soru cukup membantu dengan jelas. Kenapa umat Islam
tidak dibenarkan, ya, tidak dibenarkan untuk mengikuti melaksanakan kegiatan perayaan Natal. Bahkan untuk mengucapkan selamat Natal saja tidak dibenarkan. Karena memang sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Pendeta Isra Soru tadi, dengan jelas dikatakan itu bukanlah merupakan hari kelahirannya Yesus. 25 Desember bukan merupakan hari yang menjelaskan tentang kelahiran Yesus. Bahkan dijelaskan di situ, itu lahirnya Dewa Matahari. Dan perayaan ini dimulai dari kaum kafir para penyembah matahari yang dikenal dengan kaum paganisme. Pernyataan itu dengan jelas disampaikan oleh Pendeta Isra Soru. Jadi, saudara-saudaraku yang beragama Islam dan saudara-saudaraku yang beragama Kristen, bukan tanpa alasan Islam itu melarang umat Islam ini untuk merayakan kegiatan Natal atau bahkan mengucapkan selamat Natal. Kalau ditanya alasannya, itu dengan jelas tadi Pendeta Isra Soru sendiri mengatakan bahwasannya itu bukanlah hari kelahiran Yesus. Yesus tidak mungkin lahir di tanggal 25 Desember. Karena memang pada dasarnya memang tidak ada fakta sejarah yang menyatakan itu. Berkali-kali dijelaskan, tidak ada fakta sejarah yang menjelaskan Yesus lahir pada tanggal 25 Desember, begitu ya. Dan ini tentunya menjadi alasan kuat mengapa salah satu fatwa MUI itu dulu menyatakan tentang pengharaman ucapan selamat Natal. Karena ya itu tadi, ini unsur kekafiran atau kekufurannya sangat tinggi. Kalau pada video sebelumnya yang saya sampaikan, si Kribo ya, Habib Kribo menyatakan untuk berhentilah. Berhentilah untuk menyatakan mereka itu orang-orang kafir, kan begitu. Ini justru Pendeta Isra Soru sendiri mengakui bahwasanya kegiatan Natal itu adalah merupakan upacara orang-orang kafir. Ya. Jadi bukan dari Islam sendiri yang menyatakan itu, bahkan pendeta sendiri menyatakan bahwasanya itu bagian daripada kekafiran dan kegiatan pada kekafiran, ya, merupakan upacara kafir. Dan ini yang menyebabkan kenapa Islam itu begitu menentang, begitu menolak dan melarang dengan keras dan tegas, ya, untuk melaksanakan kegiatan perayaan Natal itu, begitu. Nah, seharusnya ya, logikanya begini, kalau saja Pendeta Isra Soru menjelaskan itu dengan begitu rinci dan jelas, seharusnya juga saudara-saudaraku yang beragama Kristen berhenti dari perayaan Natal itu. Kenapa saya katakan demikian? Ya, kembali berdasarkan penjelasan Isra Soru, itu bukanlah bahagian dari syariat kekristenan. Yesus tidak pernah lahir di tanggal 25 Desember, dan Yesus pun tidak pernah melaksanakan Natal di tanggal itu. Karena memang di dalam Alkitab sendiri tidak ada perintah, anjuran untuk melaksanakan perayaan Natal di tanggal 25 Desember itu. Lalu kalau juga ingin dilaksanakan, dipaksakan itu, keyakinan atas dasar apa itu dilaksanakan? Ya? Mendirikan syariat siapa? Makanya pantas kalau seandainya di dalam Matius pasal 15 ayat 8 dan 9, di sana Yesus mengatakan, percuma saja ya bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, akan tetapi perintah yang mereka laksanakan itu adalah ajaran manusia. Ya, karena memang Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Natal, ya. Kekristenan murid-murid awal Yesus tidak pernah merayakan itu, ya. Jadi ini merupakan upacara kegiatan yang dilaksanakan oleh kaum kafir, para penyembah dewa matahari, ya. Jadi jangan marah kalau ini dikatakan atau ya saya menjelaskan bahwasanya ini merupakan upacara kaum paganisme, karena memang Pendeta Isra Soru sendiri sepakat dengan itu. Itu buktinya penjelasannya begitu jelas dan lugas gitu ya, tegas. Ya. Nah, ya makanya bukan tanpa alasan, sekali lagi, bukan tanpa alasan dan tanpa sebab kenapa Islam melarang ya untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan perayaan Natal atau mengucapkan selamat Natal, karena memang itu bukan kelahiran Yesus. Tidak ada syariatnya itu diajarkan oleh Yesus. Nah, itu. Jadi sangat ironi Menteri Agama
di saat pendeta sendiri mengakui, ya, sekali lagi, di saat para pendeta, khususnya dalam hal ini mungkin diwakili oleh Isra Sorula, ya, seorang pendeta Isra Soru saja mengakui bahwasanya ini adalah merupakan ajaran kaum paganisme, para penyembah berhala dan kaum kafir dulu, ya, yang melaksanakan itu. Para pendeta saja mengatakan itu. Lalu apa alasannya Menteri Agama melaksanakan ataupun ya tadi mewacanakan kegiatan perayaan atau kegiatan Natal bersama itu? Makanya pada video saya sebelumnya saya katakan ini membahayakan akidah. Dan ini adalah berlomba-lomba dalam kekufuran. Toleransi di dalam kekafiran, dalam kekufuran dan kemusyrikan. Ya. Jelas sudahlah di sana dikatakan Yesus tidak pernah lahir di 25 Desember, tidak ada fakta sejarah tentang itu. Kemudian alasan berikutnya ini adalah merupakan bentuk perayaan yang dilaksanakan oleh kaum paganisme. Ditambah lagi bahwasanya secara konsep teologis itu sangat bertentangan, ya, dan melukai konsep ketauhidan. Dan ini membahayakan akidah umat Islam. Jadi saya rasa saudara, apa yang disampaikan oleh Pendeta Isra Soru cukup kuat, ya. Bahkan memang itu bisa dijadikan alasan sandaran utama kenapa perayaan Natal itu tidak layak dan tidak seharusnya dilaksanakan oleh siapapun, ya, siapapun, baik itu umat Islam maupun dari umat Kristen, karena memang sesuai dengan penjelasan Pendeta Isra Soru tadi, itu adalah acara kegiatan perayaan kaum paganisme, para penyembah berhala, dan mereka adalah kelompok orang-orang kafir. Jadi tidak Islam saja yang mengatakan mereka sudah kafir, ya, tapi Pendeta Isra Soru pun mengakui kalau itu adalah kegiatan orang-orang kafir. Demikian saja saudara, semoga ini bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita, menjadi iktibar. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari penyampaian ini dan memberikan penyadaran kepada kita, baik umat Islam maupun saudara-saudaraku yang beragama Kristen. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث